Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin membacakan satu artikel yang baru saya tulis dengan judul Hukum Mengingkari Nasab. Di dalam sebuah hadis disebutkan, wa man intafa min nasabin wa indaqqa kafara billah. Artinya, barang siapa mengingkari nasab, sekalipun nasab yang diingkari itu remeh atau rendah atau kelas bawah, maka kafirlah ia kepada Allah. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Maraknya pengingkaran terhadap nasab yang akhir-akhir ini terjadi membuat umat Islam merasa miris dan sangat prihatin yang mendalam. Contoh konkret, ada beberapa oknum, jumlahnya pun tidak sedikit, dari kalangan dzurriyyah Wali Songo yang sengaja mengingkari keaslian nasab Sada Ba'alawi, sekalipun sudah ditunjukkan bukti-bukti kitab secara ilmiah. Sebaliknya, ada pula oknum dari kalangan Sada Ba'alawi yang jumlahnya tidak sedikit, sengaja mengingkari keabsahan silsilah nasab dzurriyyah Wali Songo, tentunya yang berasal dari jalur lelaki, sekalipun sudah dibuktikan dengan buku-buku manuskrip yang disimpan oleh beberapa keluarga dzurriyyah Wali Songo. Tentunya manuskrip-manuskrip itu sesuai dengan versi dan keyakinan keluarga masing-masing. Peristiwa penafian dan pengingkaran seperti inilah yang seringkali dapat memicu keributan di tengah masyarakat, hingga terjadi pro kontra antar kedua belah pihak maupun antar pendukung dan pecinta masing-masing golongan yang tidak mudah terhindarkan. Padahal setiap kelompok itu berhak untuk menentukan marganya masing-masing sesuai dengan kepemilikan data silsilah nasabnya masing-masing, tanpa harus bersinggungan dengan pihak lain dan tanpa harus ada pengakuan dari pihak manapun selain keberadaan data dan kemasyhuran info dari keluarga masing-masing. Seharusnya setiap kelompok itu dapat menghormati apa yang menjadi pedoman dan keyakinan marga masing-masing, terutama jika sudah ada pengakuan dari orang-orang soleh dan jujur dari terah kelompok masing-masing, demi terjalin ukhuwah Islamiyah yang kepentingannya jauh lebih besar demi kebersamaan sesama umat Islam. Hukum mengingkari nasab itu dilarang dalam syariat sesuai dengan sabda Rasulullah SAW di atas. Bahkan sanksinya sangat berat, yaitu dianggap atau dinilai kafir kepada Allah oleh Rasulullah SAW sendiri. Adapun jika penilaian itu ditinjau dari perilaku yang dawir-dawir atau ugal-ugalan dan tidak beradab, maka sesuai realita yang terjadi di tengah masyarakat, baik itu dari klan Ba'alawi maupun dari klan dzurriyyah Wali Songo, pasti ada oknum dawir-dawir yang sangat meresahkan masyarakat hingga merusak marwah, citra dan kehormatan keluarga masing-masing. Contoh, ada oknum-oknum nakal dari kedua belah pihak yang pro terhadap politik kotor atau ikut aliran sesat atau suka memeras masyarakat dengan berbagai trik atau menampakkan diri sebagai seorang wali
atau mungkin wali-walian, bukan wali sesungguhnya, demi mendapat penghormatan berlebih dari umat, padahal akidah dan akhlaknya sangat bertentangan dengan ajaran syariat Islam dan bentuk pelanggaran lainnya. Dimanapun ada segolongan kelompok dari marga-marga di dunia ini, di samping adanya orang-orang yang baik dapat mengharumkan nama marga masing-masing, tentu ada pula oknum-oknum yang dapat menjatuhkan kehormatan marga tersebut, karena sifat baik dan marwah kehormatan seseorang itu tidak didapatkan dari silsilah nasab, tetapi dapat diraih dari pendidikan dan keteladanan yang baik. Tentunya orang-orang alim, orang-orang soleh, dan para pejuang Islam harus berani memerangi oknum-oknum yang menjadi perusak marwah, akidah, dan syariat dari kelompok manapun asalnya. Semoga umat Islam Indonesia pada khususnya mendapat ampunan dari Allah dan dapat bersatu kembali dengan saling memupuk kasih sayang tanpa ada permusuhan. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga artikel ini bisa menyadarkan kita umat Islam di Indonesia pada khususnya, dan juga dapat menjadikan satu bentuk perdamaian bila mana benar-benar diyakini dari hati dan keimanan yang penuh, bukan karena rasa hasud, dengki, atau iri. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah SWT di dunia hingga di akhirat nanti. Walhamdulillahirabbil alamin.